Mungkin kayak kalau ketemu orang happy, kalau ketemu orang senyum, kalau ketemu orang kayak gue nggak kenapa-napa gitu, tapi kita nggak tahu di dalamnya kayak apa gitu. Pernah banget ada di masa yang kayak kok ngejalanin hidup kayaknya hahihi, tapi pas nyampe kamar nangis huhuhu gitu. Aduh, iya lagi. Sering Betul-betul. gitu. Bahwa di dalam kelemahan gue, Tuhan yang membuat gue jadi sempurna. Tuhan, kuasa Tuhan lah yang membuat gue jadi lebih kuat gitu. Kalau kamu lemah, cukup bilang sama Tuhan, Tuhan aku lagi lemah, Tuhan tolong aku. Semua perasaan kamu valid, kamu berhak untuk merasakan sedih, merasakan kecewa, merasakan marah, merasakan senang gitu ya. Meskipun orang-orang di sekitar kamu kayak, ya elah lo lebay banget, happy banget, lo apa kayak gitu doang gitu ya. Karena kita sekarang lagi terpapar banyak banget hal-hal yang sebenarnya itu nggak normal, tapi dinormalisasi. Karena orang-orang, oh nggak apa-apa deh kayaknya kayak gitu. Kamu pakai mata satu aja bisa juara kelas misalnya. Kamu karena ketika kamu berlebihan memegahkan diri, kamu udah nggak bisa lagi untuk merasakan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan tuh kan datangnya cuma-cuma ya. Shalom Faith Fams, kembali lagi di program kami Faith Minutes, Building Fight in Minutes. Nah sebelum itu kenalin, nama aku Amanda, bisa dipanggil juga Manda nih teman-teman. Nah di bulan kali ini kita akan membahas tentang identity in brokenness atau identitas dalam kehancuran nih teman-teman. Tapi di sini aku lebih membahas atau aku akan lebih menggali lagi tentang yang namanya kuat di luar tapi di dalam kita tuh hancur. Nah istilah ini sebenarnya umum sih guys, terjadi di teman-teman kita, di keluarga kita, di lingkungan kita. Nah untuk ngobrol lebih dalam lagi soal ini, aku tidak sendiri teman-teman. Aku bersama seorang yang sangat cantik, yang sangat luar biasa, yang sangat hebat ini, dan pengalamannya mungkin banyak banget. Gak usah lama-lama, langsung kita dengarkan aja ya, yaitu adalah Kak Greta. Halo Kak Greta. Hai Manda. Halo. Oke nih Kak Greta, sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi nih Kak Greta, aku mau nanya nih Kak Greta, sekarang mungkin kan ada nih beberapa yang udah kenal Kak Greta, udah banyak nih yang kenal Kak Greta gitu kan. Boleh nih Kak Greta kenalan lebih dalam lagi, sekarang kegiatannya apa, pelayanan di bidang apa gitu. Silakan Kak Greta. Hai Faith Fam, namaku Greta. Aku saat ini di gereja aktif di Ketua Divisi 2 di Komisi Ibadah. Terus juga kalau di luar aku sebagai dosen di salah satu institusi pendidikan di Jakarta. Terus juga pemain teater, dulu pernah modeling juga. Tapi sekarang saya juga adalah seorang istri dan seorang ibu gitu. Salam kenal. Oke, wah ternyata Kakak udah berkeluarga, udah punya anak juga ya Kak. Udah, puji Anaknya Tuhan. berapa tuh Kak kira-kira tuh? Baru satu aja, baru brojol, baru keluar. Oke, perempuan laki-laki? Laki-laki. Oke nih Kak. Tadi teman-teman kita sudah berkenalan nih Kak, aku mau nanya nih kan, maksudnya kan banyak nih Kak anak muda sekarang yang terlihat baik-baik saja, terlihat fine gitu kan. Terus dia kayak aktif pelayanan, terus juga dia di pekerjaannya oke, di sekolahnya oke gitu kan. Terus dia tetap tersenyum, tetap bahagia gitu kan. Tapi diam-diam ternyata dia sedang hancur. Tanggapan Kakak tuh kira-kira kayak gimana tuh Kak? Oke, di kondisi sekarang lihat Indonesia yang lagi kayak gini gitu ya, kayaknya nggak cuma anak muda deh, semua orang ada di dalam survival mode. Mungkin kayak kalau ketemu orang happy, kalau ketemu orang senyum, kalau ketemu orang kayak gue nggak kenapa-napa gitu, tapi kita nggak tahu di dalamnya kayak apa gitu. Dan menurut aku itu satu hal yang wajar karena mungkin keadaan menuntut kita untuk seperti itu. Tapi mungkin kalau kita bedanya karena kita anak-anak Tuhan ya, Faith Fams ya. Jadinya mungkin ada kiat-kiat gitu yang selalu kita praktis setiap harinya untuk membuat kita lebih kuat dan juga untuk membuat kita lebih tenang sih sebenarnya untuk menghadapi segala sesuatunya. Jadi ya masih aja bisa senyum gitu meskipun di dalamnya lagi hancur berantakan. Oke teman-teman, ternyata itu hal yang sangat wajar ya Kak. Wajar banget. Oke Kak, aku mau nanya nih Kak, aku penasaran banget sih Kak. Kan banyak sekali kita nih anak-anak muda atau enggak, bahkan bukan anak muda doang, mungkin orang tua pun yang lebih tua juga bisa mengalami itu gitu kan. Pernah gak sih Kak ngerasa ada di masa dimana di luar kelihatan oke nih, kalau menurut Kakak sendiri gitu kan,
kerjaannya berjalan dengan lancar tapi di dalamnya udah kosong, udah hampa, udah nggak ada apa-apa. Pernah nggak sih Kak ngerasain itu? Kosongnya di dalam arti apa? Jenuh atau kosong merasa Tuhan jauh atau gimana menurut Manda? Kalau jenuh kayak gimana? Kalau Tuhan udah nggak ada itu kayak gimana? Kalau jenuh, Yes. sekarang gue senyum-senyum gue jenuh. Oke. Itu sekarang, tapi masih bisa kelihatan senyum-senyum gitu Betul, ya. oke. Tapi kalau jauh dari Tuhan, pernah ngerasa kosong, ngerasa jauh dari Tuhan. Pernah banget ada di masa yang kayak kok ngejalanin hidup kayaknya hahihi, tapi pas nyampe kamar nangis huhuhu gitu. Aduh, iya lagi. Sering Betul. gitu. Pernah banget di dalam posisi kayak gitu. Oke. Kak, pasti kan Kakak bilang Kakak pernah ngalamin itu gitu kan. Nah, pas Kakak ngalamin itu, Kakak tuh baru sadar gak sih ternyata aku tuh gak baik-baik saja? Atau Kakak pas bener-bener udah jatuh, udah hancur-hancurnya gitu kan, maksudnya udah bener-bener gak bisa berpikir apa lagi gitu kan, Kakak baru sadar? Itu gimana tuh Kak? Puji Tuhan, aku jatuh tapi tak sampai tergeletak karena Tuhan menopang tanganku selalu. Wah, keren. Gitu ya. Jadi itulah ya hebatnya kita yang emang udah ditebus sama Tuhan, udah jadi anaknya Tuhan gitu. Mau kita jatuh kayak gimana pun, kalau kita udah tahu bahwa Tuhan yang menopang kita, mungkin gak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kita dengan tangannya gitu ya. Apalagi Tuhan juga janji kalau misalnya Tuhan kasih cooknya enak gitu, karena Tuhan mikulnya bareng sama kita gitu. Jadi kalau misalnya ditanya pernah gak sih sampai hancur baru sadar, gak pernah. Karena ketika misalnya kita udah punya relasi sama Tuhan, kita udah bangun relasi sama Tuhan, kayak misalnya kita punya pacar deh. Mana punya pacar gak sih? Spill dong. Kebetulan Oke. enggak. Kebetulan enggak, aku masih single. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pernah punya pacar mungkin ya, atau mungkin teman-teman yang saat ini lagi ada teman yang deket banget, dia hilang dikit nyari gitu. Bahkan mungkin sama bestie juga gitu nggak Iya sih? jujur ya. Dia hilang dikit biasanya kita ngerumpi, biasanya kita chit chat curhat. Dia hilang dikit pasti Iya. lu kemana sih? Pe Iya. gitu Kayak kan kehilangan biasanya gitu kan. kan. Iya, Gitu. sama halnya kayak aku ke Tuhan sih. Kayak misalnya ada missing link sedikit, aku ngerasa kosong dikit, pasti ada kangennya. Makanya puji Tuhan sih nggak pernah sampai yang kayak udah jatuh banget tuh, nggak. Oke, puji Tuhan banget ya Kak. Oke nih Kak, aku mau lanjut ke pertanyaan nih Kak. Kan banyak nih yang untuk sekarang gitu kan, kayak anak-anak muda gitu kan. Ini kelebihan anak muda ya Kak. Kayak dia tuh susah banget untuk ngomong di gereja, apalagi di gereja nih, buat ngomong gue lagi baik-baik aja gitu, I'm fine, it's okay, no problem gitu kan, kayak aman aja gitu. Itu kenapa sih Kak kira-kira? Kenapa susah buat ngomong kayak beberapa kata, beberapa kalimat itu susah gitu? Susah untuk admit kalau kamu nggak baik-baik aja gitu, Iya, maksudnya betul. ya. Balik nanya deh, Manda Boleh, kalau boleh. ngomong kayak gitu, kira-kira lagi kenapa? Sebenarnya tergantung lagi gimana sih Kak, maksudnya kayak kalau misalkan emang lagi nggak baik-baik aja, kayak lagi kecewa, lagi sedih, ya pasti aku nggak mau dong ngeliat ngeliat teman-teman aku ngeliat aku, oh aku sedih nih, aku kenapa-napa gitu. Aku mau lihat aku selalu yang tersenyum gitu sih Kak. Mungkin kalau aku lebih gini, kenapa sih ya kadang kita tuh ngerasa orang Kristen kenapa harus selalu kelihatannya kuat? Yes. Kenapa orang Kristen gak boleh katanya terlihat lemah? Katanya lo punya Tuhan, lo gak boleh kelihatan lemah dong gitu kan biasanya. Iya, betul banget. Orang dunia, temen-temen kamu mungkin di sekolah juga pernah mungkin kayak, masa sih lo sedih katanya lo punya Tuhan gitu Iya, kan. ada. Orang Kristen tuh katanya labelnya sukacita terus karena penuh kasih, penuh sukacita gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya kita lihat mungkin di 2 Korintus 12 ayat 9 dan sampai dengan ayat 10 nih ya, Tuhan tuh bilang cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Aku coba baca ayat ini satu perikop gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan cukuplah kasih karuniaku bagimu? Tuhan bilang begitu. Sebab justru di dalam kelemahan lah kuasaku menjadi sempurna. Mungkin kadang kita sebagai manusia ada aja celahnya. Kita tuh menyombongkan diri, memegahkan diri. Kita kayak gue bisa deh kayaknya ngelaluin ini dengan kekuatan gue sendiri. Kalau misalnya kita lagi ngerasa
oh gue bisa melakukan segala hal, segala sesuatu dengan tangan gue, dengan kekuatan gue. Kalau gue bikin apapun, ada gue pasti beres tanpa menyertakan Tuhan. Ya kita nggak akan pernah ingat bahwa ada satu sosok yang lebih hebat daripada kita. Tapi ketika kita lemah, cenderungan orang nyari Tuhan di saat apa? Lemah, hancur, Jatuh. berantakan. Kenapa kita harus ingatnya pada saat lemah gitu ya? Tapi ketika kita lemah ya nggak ada salahnya, karena dari situlah kita jadinya bisa menyatakan kepada orang-orang di sekeliling kita bahwa di dalam kelemahan gue, Tuhan yang membuat gue jadi sempurna. Tuhan, kuasa Tuhanlah yang membuat gue jadi lebih kuat gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya ada orang yang masih merasa kayak berat deh buat gue, gengsi kali ya untuk Iya, benar. kelihatan I'm not okay gitu ya di depan orang. Ya coba praktikkan ayat ini, baca lagi, dalami. Mungkin ketika kamu menjadi lemah, kamu bisa lebih merasakan kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kamu. Oke Kak Greta. Kak, tapi kadang nih aku sendiri pun tipe orang yang susah buat ngomong juga. Aku baik-baik aja, tapi dimana emang ada waktu ya kalau misalkan aku bener-bener di titik udah dimana kayak aku udah buntu nih gitu kan, aku pasti cerita kadang ke mama papa gitu kan. Sebenarnya ayat ini pun juga pernah disampaikan oleh mama papa, cuman kadang kayak itu kembali lagi Kak, kayak aku susah lagi untuk tetap ngomong aku baik-baik aja gitu kan, kayak susah untuk terbuka kayak gitu. Itu kira-kira gimana sih Kak? Maksudnya udah diambil nih dari ayat, udah dikasih masukan, udah dikasih semuanya gitu kan, tapi kadang dari kita sendiri pun ternyata masih susah buat mengungkapin sebuah kalimat, sebuah kata yang sebenarnya bisa dibilang itu hal simpel. Maksudnya kata-kata yang hal simpel tapi sangat susah untuk diutarakan. Itu kira-kira gimana sih Kak? Menurut aku fokusnya jangan ke dunia. Oke. Fokusnya jangan ke Benar-benar. dunia. Nggak perlu buat kamu bukan aktualisasi diri, sorry. Nggak perlu buat kamu membuktikan apapun kepada siapapun. Kalau kamu lemah, cukup bilang sama Tuhan, Tuhan aku lagi lemah, Tuhan tolong aku. Dengan apa sih? Aku pernah ada di satu situasi yang mana mungkin orang merasa aku melakukan sesuatu yang kurang menyenangkan, padahal itu hanya ada di dalam pikiran dia doang. Dia tidak berusaha untuk memvalidasi ke aku, dia tidak berusaha untuk even nanya sama aku, bener gak sih Gret lo kayak gitu ya. Tapi orang ini ada di dalam pikirannya aja bahwa ini si Greta kayaknya begitu deh gitu. Ada banget dong di dalam hati aku untuk gue pengen deh ngomong sama lu gitu, untuk Iya, membuktikan gue tuh gak kayak gitu loh gitu. Oke. Tapi menurutku kalau emang orang lain punya persepsi tentang diri kita, ya udah biarkan dia punya persepsi tentang itu. Tugas kita cuma balik sama Bapak, kita bilang, Bapak aku nggak kuat deh, Bapak aku lagi lemah deh, Bapak aku rasanya kok kayaknya ada yang ngeganjel deh. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Gitu. Oke teman-teman. Oke Kak Greta, aku mau nanya, kadang kan manusia ini teman-teman kita gitu kan, banyak yang sebenarnya ini masih ada kaitannya sih Kak sama yang tadi, kayak susah untuk jujur ke Tuhan gitu kan. Kadang ada juga manusia yang susah nih untuk jujur ke keluarga gitu kan, tapi ternyata dia lebih susah lagi untuk jujur ke Tuhan gitu kan, ke diri sendiri, ke orang lain. Itu tuh gimana sih Kak cara supaya kita bisa jujur ke Tuhan, ke orang tua, ke diri sendiri gitu, supaya kita tahu nih Kak, kalau misalkan ternyata kita tuh nggak baik-baik aja gitu kan. Kadang kayak kita ngerasa kayak oh yaudahlah nggak usah jujur, kita pendem aja sendiri, udah nggak apa-apa gitu kan. Kadang kan manusia kayak gitu, karena aku pun pernah ngalamin itu, kayak udahlah nggak usah cerita ke siapa-siapa, nanti juga sering berjalannya waktu aman aja gitu kan. Tapi ternyata itu ada dampaknya gitu kan. Dampaknya kadang aku yang suka overthinking, suka aku yang mikirin hal yang maksudnya hal yang memang sebenarnya nggak harus dipikirin gitu kan. Jadi aku yang nggak terbuka untuk orang tua, keluarga, teman, diri sendiri, bahkan ke Tuhan Yesus. Itu gimana tuh Kak caranya? Kalau dari aku pribadi, sadari bahwa setiap perasaan yang kamu rasain tuh valid. Ya, kamu ngerasa sedih, ya udah. Kamu ngerasa marah, boleh. Kamu ngerasa kecewa, silahkan. Tapi respon apa yang mau kamu tunjukkan dan kamu ambil langkahnya. Kamu jujur sama diri kamu sendiri. Kan kadang ada orang yang
gue nggak boleh kelihatan sedih, gue harus selalu kelihatan kuat. Betul. Masa sih gue nangis, apalagi itu kadang udah masuk ke gender tuh, masa cowok nangis katanya. Iya, bener-bener. Gitu kan ya. Kalau terus apa berarti kalau cewek boleh nangis terus? Bener banget, bener. Gitu kan ya. Tapi sadarilah, ini mau perempuan mau laki-laki ya, Faith Fams, semua perasaan kamu valid. Kamu berhak untuk merasakan sedih, merasakan kecewa, merasakan marah, merasakan senang gitu ya. Meskipun orang-orang di sekitar kamu kayak, ya elah lo lebay banget, happy banget lo apa kayak gitu doang gitu ya. Karena takaran kebahagiaan orang-orang kan beda-beda. Beda-beda. Tapi ketika kita menaruh sukacitanya itu tidak di dalam dunia, tapi kita menaruh sukacitanya sama Tuhan, apa yang Tuhan kasih kita pasti sukacita. Terus tadi balik ke jujur gitu ya. Bagaimana kita bisa jujur sama Tuhan? Nah, gue bingung nih. Kalau misalnya nggak, Manda pernah ngerasain nggak? Pernah, pasti pernah. Apa sih yang jadi hambatan Manda nggak bisa jujur sama Tuhan? Hambatannya mungkin kayak malu sih Kak. Lebih tepatnya kayak aku malu untuk mengutarakan itu gitu kan. Kayak aku tuh takut untuk mengutarakan gitu kan. Walaupun emang maksudnya Tuhan pasti akan membantu anak-anaknya di saat kita lemah maupun susah, di saat lemah maupun senang gitu kan. Tapi aku tuh tipe orang yang gengsi banget sih Kak. Jujur gengsi banget. Jadi di saat aku mau jujur ke diri sendiri pun gak bisa gitu kan. Kayak jujur ke orang tua pun gak bisa, apalagi jujur ke Tuhan. Udah ada image yang udah ada yang namanya di otak itu kayak malu, takut, udah kayak gitu sih Kak. Itu wajar karena kamu ke orang tua aja gini. Kalau ke Tuhan kan kita jujur sama Tuhan, misalnya kayak, Tuhan, hari ini aku ngambil donat temenku, misalnya gitu ya. Hari ini aku ngambil donat temenku. Tuhan kan nggak langsung balas, gimana sih lu masa ngambil donat temen lu gitu ya. Iya betul. Terus kalau ke orang tua misalnya, maaf ya, hari ini aku tinggalin bekal makananku. Gimana sih? Itu kan langsung ada responnya. Udah emosi duluan. Kalau sama manusia kan langsung ada responnya ya. Tapi kalau sama Tuhan banyak perumpamaan kayak anak bungsu yang pergi, mau sebagaimanapun dia sudah dalam tanda kutip kurang ajar, menghambur-hamburkan harta gitu ya. Tapi bapaknya tetap menerima, dan itulah sebesar itu kasihnya Tuhan. Betul. Kalau misalnya kita malu, itulah si iblis sedang merajai kita dan sedang bekerja. Bahwa pada dasarnya Tuhan tangannya selalu terbuka buat kita di keadaan apapun. Mungkin contoh sederhana ya, kita di lingkungan gereja, mungkin kamu bersyukur ada di antara teman-teman kamu Faith Teens mungkin. Betul. Bersama dengan Faith Fams yang lain nih. Kita bersyukur ada di lingkungan orang-orang yang suportif, yang percaya Tuhan, yang bisa ngasih nasihat sama kita gitu ya. Coba bayangin orang di luar sana yang dia sendirian, dia bahkan nggak tahu harus kemana. Dan mungkin kalau aku boleh cerita sedikit, karena mungkin aku adalah dosen ya, sering banget ketemu mahasiswa yang dia sebenarnya percaya Tuhan, tapi dia nggak ngerasa Tuhan itu ada. Dan bahkan ada juga mahasiswaku yang gue nggak percaya Tuhan ada, jadi gue cuma percaya sama manusia yang baik sama gue aja. Kita sekarang lagi terpapar banyak banget hal-hal yang sebenarnya itu nggak normal, tapi dinormalisasi karena orang-orang nggak apa-apa deh kayaknya kayak gitu, nggak apa-apa deh kayaknya kalau kita ada interest sama gender yang sama misalnya contoh, atau ada interest tentang sama suatu benda. Mungkin kan banyak banget di luar sana, di luar Indonesia mungkin yang kayak menikahi benda-benda, menikahi patung dan lain sebagainya, itu kan di luar nalar kita ya. Tapi balik lagi bahwa kita sepertinya perlu untuk merema lagi di dalam diri kita bahwa kasihnya Tuhan tuh begitu besar buat dunia ini. Dia relain anak yang tunggal buat kita semua, dan tangannya selalu terbuka apapun keadaan kita gitu. Even penjahat yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus aja diampuni itu loh gitu. Dia udah disalib loh. Dulu kan kalau disalib itu berarti udah paling hina gitu ya. Tapi itu aja diampuni, apalagi kita yang mungkin dosanya apa sih gitu, misalnya kayak dosa seberat apa gitu. Betul. Gitu sih. Wow, keren banget sih Kak Greta. Oke Kak Greta, aku mau nanya, ini mungkin last question sih Kak Greta. Kak, aku mau nanya, ketika nih Kak Greta lagi kehilangan
identitas diri kakak, kehilangan diri kakak gitu kan. Apa sih pesan yang biasanya jadi penguat buat kakak? Jadi ini kekuatan buat kakak, aku bisa seperti ini gitu. Kira-kira apa sih Kak pesan buat Fat Fam supaya Fat Fam pun tahu gitu? Oke, mungkin aku sedikit cerita kali ya. Boleh Kak, tentang, boleh. diri aku. Gitu Ya, ya. boleh kok. Orang ngelihat aku selalu percaya diri, orang ngelihat aku selalu happy, mungkin hangat kata orang-orang gitu ya. Tapi itu melalui proses yang cukup panjang gitu. Jadi kalau Manda dan mungkin Faith Fams belum pernah tahu gitu ya, aku itu sebenarnya saat ini buta parsial. Jadi mata kananku tuh udah gak bisa lihat sama sekali, mata kiriku masih bisa lihat. Dan itu ketahuannya pas aku umur 15 tahun. Kalau misalnya mamaku nonton ini ya, dia pasti sedih karena dia selalu merasa bersalah akan hal tersebut. Kayak gue telat deh ngajakin anak gue ke dokter gitu lah ya untuk hal tersebut. Tapi dulu papa aku selalu kayak kamu pakai mata satu aja bisa juara kelas misalnya, kamu mata satu aja bisa begini begitu dan lain sebagainya. Aku merasa kayak bapakku di dunia aja sesayang itu sama aku, apalagi bapakku yang di surga yang punya berbagai macam cara. Aku minta apa aja mungkin bisa aja dikasih sesuai dengan yang aku butuhin. Karena kadang kita tertutup sama kita tuh pengennya ini, apa yang kita inginin, padahal sebenarnya mungkin kita nggak butuh gitu ya. Terus kayak misalnya kita ingin sesuatu, kita udah kayak pengen banget nget tentang hal itu. Nah kita balik lagi ke 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 tadi. Di situ tuh sebenarnya kondisinya ini kan keadaannya, judul perikopnya tuh Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Nah di situ Paulus tuh lagi sombong-sombongnya gitu kali ya, karena dia merasa Tuhan mengurapi dia gitu. Nah terus mungkin kalau di sini aku melihat ya, mungkin Tuhan di sini Paulus bilang, Tuhan memberikan aku suatu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis yang menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Berarti kan di situ dia lagi sombong-sombongnya. Nah, yang aku pahami dari sini, mungkin pada saat dia lagi sombong-sombongnya, Tuhan malah kasihnya apa? Penglihatannya ditutup gitu. Tiba-tiba kamu lagi menikmati laut yang luas, tiba-tiba gelap gitu dalam hitungan jari, dan Tuhan bisa banget untuk mengizinkan itu terjadi gitu ya. Nah di sini makanya ketika kita bermegah atas diri kita sendiri dan Tuhan pada akhirnya oke, cukup deh bermegahnya. Tuhan tuh sesayang itu sama kita karena apa? Aku malah interpretasinya dari sini, Tuhan tuh sayang banget sama Paulus. Karena kalau misalnya Tuhan membiarkan Paulus untuk tetap terus-terusan bermegah di dalam dirinya, dan gak kayak misalnya gembala kan punya tongkat tuh yang bisa nge-guide dombanya gitu ya. Kayak istilahnya Paulus tuh lagi di-guide gitu ya. Paulus, lu jangan sampai terlalu lebay memegahkan diri lu. Karena ketika kamu berlebihan memegahkan diri, kamu udah gak bisa lagi untuk merasakan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan tuh kan datangnya cuma-cuma ya. Kasih karunia Tuhan itu apa ya, terlalu besar untuk dideskripsikan gitu. Namanya kasih karunia, belas kasihan Tuhan gitu ya. Dan di sini Tuhan sendiri yang bilang, udah cukup kasih karunia aku buat kamu. Dan sebab justru di dalam kelemahan kamu, di saat kamu mungkin gak bisa lihat, kuasa Tuhan tuh jadi sempurna. Aku pernah ada di dalam posisi aku merasa aku bisa melakukan apapun. Setiap hal aku pegang beres, aku pernah banget ngerasa kayak gitu. Tapi di dalam ketika aku sudah terlalu berlebihan untuk menyatakan hal tersebut, ada aja kelemahan-kelemahan yang aku ngerasain. Dan aku ngerasa Tuhan, great, balik lagi. Gua yang ngatur hidup lo, gue yang punya apapun itu, talenta lo semua punya gua. Tapi Tuhan itu juga cukup baik mengembalikan kayak janji perumpamaan tentang talenta. Ketika kita berani untuk mengembangkan lagi talenta yang kita punya. Misalnya Manda jadi host baru pertama kali atau udah sering? Pertama kali. Nah ada keinginan kan di dalam diri Manda. Mungkin pertama kali Manda deg-degan, tapi next time kalau Manda mengiyakan panggilan itu lagi dan kamu juga mau bertumbuh, Tuhan pasti kasih kemampuan
gitu. Dan dari situ kuasa Tuhan jadi sempurna atas Manda dan aku dan juga Faith Fams gitu. Betul. Oke, Kak Greta, ini kita dari tadi udah ngobrol banyak. Boleh nih Kak Greta minum biar relax lagi Kak Greta. Silakan Kak Greta diminum. Terima kasih. Tos dulu enggak ya? Boleh, mau tas apa enggak? Terserah. Ini teman-teman nih kru. Enak Kak Greta? Seger. Puji Tuhan, terima kasih. Oke Kak Greta, ternyata itu pembicaraan terakhir kita, last question dari aku. Luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Puji Tuhan banget. Aku yakin banget nih teman-teman Fight Fam diberkati dan mendapatkan sudut pandang baru dari podcast hari ini. Oke teman-teman Fight Fam, dari kesimpulan yang aku ambil dari Kak Greta, tidak semua orang yang terlihat kuat sebenarnya baik-baik saja. Kadang senyum hanya menutupi luka yang tidak terlihat. Karena itu mari belajar lebih jujur tentang apa yang kita rasakan kepada orang lain. Kita tidak pernah tahu pergumulan yang sedang kita hadapi. Jadi gak apa-apa kita jujur kepada Tuhan, ke keluarga kita, ke diri kita sendiri. Karena Tuhan gak bakal tinggal diam. Karena Tuhan akan selalu berada di sisi kita di saat kita jatuh maupun di saat kita bangkit. Oke, thank you so much Kak Greta atas waktunya sudah mau berbagi cerita dan sharing nih ke teman-teman Fight Fam. Dengan Thank you senang so much. hati. Kalau episode ini relate dan memberkati kamu, jangan lupa subscribe, follow, and share ke teman-teman kalian. Oke, see you Fight Fam, Fight Minute, Building Fight in Minute. See you teman-teman, bye-bye. Bye-bye.